Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, senang sekali di hari ini Kamis kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin yang membahas tentang tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LCMAG hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan hari ini kita masih membahas surat Al-Baqarah dan insyaallah ta'ala Ustaz akan melanjutkan di ayat 257 sampai dengan ayat 258. Dan seperti biasa juga kami memberikan kesempatan bagi Anda kepada kaum muslimin dan pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami telah menyediakan dua layanan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya baik secara langsung, telah nampak di layar televisi Anda di nomor 0811 900 7912. Itu nomor bagi yang ingin bertanya secara langsung bersama Ustadz. Adapun bagi pemirsa dan kaum muslimin yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, baik itu WhatsApp maupun melalui SMS, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala nanti akan kami berikan kesempatan setelah kita mendengarkan penjelasan yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz dari kediaman beliau di Cilengsi. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabar antum jauh lebih baik Ustadz di hari ini? Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik, dan semoga antum juga di sana semuanya sehat walafiat. Amin Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada antum dan kita semua, dan semoga siaran live kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan. Fal yatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi ini, insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji beberapa ayat dari kitabullah Azza wa Jalla, melanjutkan kajian kita tafsir Al-Muyassar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 257 dan 258 insyaallah ta'ala. Semoga para pemirsa sekalian
senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesiapan untuk bersama-sama mentadabburi Al-Qur'an ayat demi ayat untuk bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-257 surat Al-Baqarah setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang mananya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, melindungi orang-orang mukmin dengan pertolongan, taufik dan penjagaannya. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan. Sedang orang-orang yang kafir, para penolong dan pelindung mereka adalah taghut, tandingan-tandingan Allah dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan menuju kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah para penghuni neraka yang akan terus berada di sana selama-lamanya. Ya. Di dalamnya mereka tinggal secara abadi, tidak akan pernah keluar darinya. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua golongan manusia, yaitu bagaimana sikap mereka ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menjadi wali, pelindung, ya, penjaga, pemberi pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tentunya kewalian di sini adalah, ya, kewalian secara khusus yang berarti perlindungan, pertolongan, penjagaan, ya, dan juga memberikan hidayah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang yakin dengan hatinya, yang mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan anggota badannya, yang menerima petunjuk dan melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ya. Allah menyebutkan az-zulumat. Bukan hanya satu kegelapan, tetapi banyak kegelapan. Karena, ya, kegelapan itu sangat banyak macamnya. Kesesatan itu sangat banyak jenisnya. Ada kegelapan berupa kejahilan, ada kegelapan berupa kekufuran, ada kegelapan
berupa kegelapan karena kefasikan. Ya Allah mengeluarkan mereka dari segala macam kegelapan tersebut kepada cahaya, an-nur. Dan perhatikan, an-nur di sini mufrad. Artinya satu. Ya, satu cahaya. Yang menunjukkan bahwa cahaya tersebut hanya satu. Kebenaran hanya satu. Sedangkan kesesatan, kegelapan itu sangat banyak jumlahnya. Ya. Yang demikian, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan inilah jalanku yang lurus. Ya, satu, jalanku yang lurus maka ikutilah. Sirat satu. Ya, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti subul. Jamak daripada sabil. Jumlahnya sangat banyak. Ya. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Yang menunjukkan jalan kebenaran itu satu, cahaya itu satu, sedangkan kesesatan, jalan-jalan kesesatan itu sangat banyak. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan kefasikan, kemaksiatan, ya, memberikan mereka atau menggantikan kegelapan tersebut dengan cahaya, cahaya ilmu, cahaya keimanan, cahaya istiqomah. Kemudian Allah menjelaskan tentang nasib orang-orang kafir. Jika orang beriman, Allah menjadi wali mereka, penolong mereka, penjaga mereka. Bagaimanakah dengan kelompok yang kedua, orang-orang kafir? Mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Mereka-mereka yang ingkar, yang menolak kebenaran. Allah jelaskan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Ya. Sedangkan orang-orang kafir, maka wali mereka, penolong mereka adalah tagut. Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, ya, sebagaimana di potongan ayat sebelumnya. Allah sebagai wali bagi orang beriman. Allah tidak menyebutkan tagut wali orang kafir. Tetapi memulai dengan menyebutkan orang-orang kafir tersebut. Ya, menyebutkan orang-orang kafir tersebut. Agar apa? Agar kata tagut, ya, tidak disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Artinya sangat tidak pantas disandingkan atau disejajarkan. Yang kedua, bahwa tagut itu lebih rendah, lebih hina, tidak pantas untuk disebut lebih awal. Ya. Dan yang ketiga, dengan menyebutkan alladzina kafaru di awal, ini menunjukkan celaan yang sangat cepat bagi mereka. Ini yang disebut atau yang disebutkan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, mengapa, ya, bentuk atau pola kalimatnya berbeda. Allahu waliyul ladzina amanu dengan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kemudian disebutkan di sini, ya, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Kafir terhadap segala hal yang wajib diimani. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, kepada takdir. Mereka-mereka yang tidak beriman dengan salah satu saja masuk ke dalam ayat ini. Ya. Kafir terhadap apa saja yang wajib diimani.
maka ya mereka akan menjadikan atau Togut akan menjadi penolong mereka yang sangat lemah tersebut. Dan tidak memberikan sesuatu kecuali keburukan. Di mana ya yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Para Togut itu akan mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya menuju kegelapan. Mungkin ada yang bertanya, apakah orang kafir tersebut pada awalnya beriman? Sehingga mereka disebut awalnya dari cahaya kemudian dikeluarkan kepada kegelapan? Ya. Maka hal tersebut sangat mungkin. Dua hal. Ya. Yang pertama, mereka memang awalnya dalam kondisi beriman. Kemudian mereka diajak untuk keluar dari keimanan. Diajak untuk murtad. Keluar dari Islam. Yang tadinya beriman, berubah menjadi kufur. Menjadi kafir. Na'udzubillah. Atau yang kedua, maknanya adalah bahwa pada dasarnya, setiap manusia itu berada dalam fitrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani." Tidaklah seseorang dilahirkan ya kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mereka ya lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga ya mereka mengeluarkan dari cahaya, maksudnya dari fitrah menuju gelapan kekufuran. Na'udzubillah. Kemudian Allah menjelaskan tentang akhir kesudahan mereka. Manusia memang diberikan pilihan. Diberikan kebebasan untuk memilih. Untuk memilih keimanan atau memilih kekufuran. Ya. Yang mau memilih keimanan, silahkan. Yang mau memilih kekufuran juga silahkan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Ya. Allah memberikan kebebasan. Tetapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Ada balasannya. Orang-orang yang memilih kekafiran, ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika ashabun nar. Orang-orang memilih kekafiran, maka mereka adalah para penghuni neraka. Tempat kembali mereka adalah neraka. Adapun orang-orang beriman, sebagaimana Allah sebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Berikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan orang beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga. Maka orang kafir, ya ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Ya. Ini konsekuensinya. Mereka memilih kekafiran, Allah kabarkan jika memilih kekafiran, maka tempat kembali mereka adalah neraka, iyadzan billah. Tempat yang penuh dengan siksaan. Yang tidak ada kenikmatan sedikit pun di dalamnya. Tempat penuh penyesalan. Dan Allah kabarkan bahwasanya mereka ya kekal di sana selama-lamanya. Orang yang beriman, yang berbuat dosa, maksiat, ada ya kemungkinan Allah menghendaki mengampuni mereka, mengeluarkan mereka dari neraka. Tetapi orang-orang kafir, na'udzubillah, orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam, yang memilih kekufuran daripada keimanan, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Inilah kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi perhatian dan menjadikan kita takut, khawatir terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kekufuran. Ya. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ini secara sekilas
ya ayat 257. Dan kita bisa mengambil beberapa pelajaran darinya, di antaranya adalah keutamaan keimanan. Ya, keutamaan keimanan. Bahwa siapa saja yang beriman, maka dia akan memperoleh ya wilayatullah azza wa jalla. Akan memperoleh penjagaan, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadi wali mereka. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, penjaga, penolong ya orang-orang yang beriman. Jangan takut. Jangan khawatir. Selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bersama kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan menolong dan melindungi kita dari segala keburukan dan kejahatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa wilayatullah, kewalian Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ya, al-wilayah al-'amah, yang umum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengurus segala urusan hambanya. Ya, mengurus segala urusan hambanya. Maka, ya, wilayah amah ini tidak hanya khusus untuk orang-orang beriman, tetapi meliputi seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Allah yang mengurus mereka. Allah yang mengatur mereka. Adapun yang kedua, wilayah khassah. Ya, kewalian secara khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang bermakna ya, pertolongan, kasih sayang, taufik, penjagaan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman saja. Dan ayat ini membahas tentang nomor 2 tadi. Kewalian secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Kemudian, bahwa di antara buah dari keimanan adalah Allah memberikan hidayah kepada mereka. Orang-orang yang beriman, Allah akan tambahkan petunjuk, bimbingan kepada mereka. Ya. Allah menyebutkan di sini, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Orang-orang beriman akan Allah jauhkan dari kegelapan-kegelapan. Allah akan keluarkan mereka. Dan akan diberikan cahaya. Bagaimana firman Allah yang lain, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hatinya. Kemudian, orang-orang kafir, wali mereka adalah para tagut. Ya. Entah yang diikuti, atau yang disembah, atau yang ditaati. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Hanya sesembahan-sesembahan selain Allah yang akan menolong mereka, dan itu sangat lemah sekali. Kemudian ayat ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya. Jika Allah menyatakan bahwa Allah waliyul ladzina amanu, Allah wali, penolong, pelindung bagi orang beriman, maka dapat dipahami bahwa orang-orang kafir tidak mendapatkan ya, penjagaan, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan betapa buruknya akibat daripada kekufuran. Tidaklah seseorang memiliki kekufuran kecuali akan semakin jauh daripada petunjuk, semakin jauh daripada kebenaran. Ya. Apalagi setelah jelas baginya setelah jelas baginya hidayah, setelah jelas baginya petunjuk, jika dia tetap memilih kebatilan, ya, kegelapan, maka akan semakin jauh tersesat. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa kekufuran itu lawan daripada keimanan. Ya. Allah menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu, kemudian walladzina kafaru. Ya. Akan tetapi
perlu kita pahami ya, bahwa terkadang pada diri seseorang terdapat keimanan dan terdapat kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan daripada Islam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yasibabul Muslim usukun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang Muslim itu kefasikan. Membunuh seorang Muslim adalah kekufuran. Maka kekufuran di sini bukan kekufuran yang bisa mengeluarkan daripada Islam. Ya. Jadi terkadang pada diri seseorang ada keimanan, ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana terkadang pada diri seseorang ada tanda-tanda kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, suka berdusta misalnya. Ya. Atau suka hasad yang merupakan karakter orang-orang Yahudi. Maka kita ya berusaha maksimal untuk menjauhi sifat dan karakter orang-orang kafir, orang-orang munafik ya dari diri kita. Ayat ini juga menunjukkan penetapan adanya neraka. Ya, bahwa neraka itu benar-benar ada yang disediakan bagi orang-orang kafir. Bahwa tempat tinggal mereka adalah neraka. Juga firman Allah yang lain, wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Ya, surat Ali Imran ayat 131. Dan takutlah api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian ayat ini menunjukkan juga bahwa orang-orang kafir, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik, ya, sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab ya, wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, maka mereka di dalam neraka jahanam. Dan mereka kekal di neraka tersebut selama-lamanya. Yang mengabarkan hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci kita. Ya, ini adalah keyakinan yang tidak boleh kita bergeser darinya. Keyakinan bahwa orang-orang kafir, apapun itu, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Maka jangan pernah menganggap enteng, menganggap ringan kekufuran. Ya. Sebagian orang mengira bahwa mereka dengan mudah berpindah agama, keluar daripada Islam, memilih kekafiran daripada keimanan. Maka ketahuilah bagi seorang muslim bahwa orang-orang kafir itu Allah kabarkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Mereka itu di dalam neraka. Dan mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Kemudian, jika orang kafir kekal di dalam neraka, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman tidak kekal di dalam neraka. Ya, orang-orang beriman tidak kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ayat 257. Kita lanjutkan di ayat yang ke-258. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah engkau wahai Rasulullah dan juga tentunya kita sebagai umatnya pernah melihat sesuatu yang lebih aneh dari keadaan seorang lelaki yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keesaan Allah,
tentang rububiyahnya. Dia mendebat lantaran Allah memberikan orang itu kekuasaan, kerajaan. Dia seorang raja, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadikannya dia sebagai raja. Lalu dia pun bersikap pongah, sombong karena diberikan kerajaan atau kekuasaan tersebut. Dan dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah Tuhanmu? Maka Ibrahim alaihissalam pun menjawab, Tuhanku adalah zat yang menghidupkan seluruh makhluk sehingga semuanya menjadi hidup. Ya, dan mengambil kehidupan dari mereka sehingga mereka pun mati. Dialah satu-satunya zat yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kemudian lelaki itu, sang raja tersebut, yang diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan, sehingga sombong berkata, aku juga berkuasa menghidupkan dan mematikan. Ya, lelaki itu maksudnya mengatakan demikian, aku bisa membunuh siapa saja yang aku kehendaki kematiannya. Dan aku mempertahankan hidup seseorang yang aku kehendaki. Dia terus hidup dengan penuh kesombongan. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepadanya, sesungguhnya Allah yang aku sembah menerbitkan matahari dari timur. Apakah engkau sanggup mengubah ketetapan ilahi ini dan menjadikannya terbit dari arah barat? Maka bingunglah lelaki kafir ini, sang raja yang sombong tersebut. Dan habislah argumentasinya. Sifatnya, layaknya sifat orang-orang yang zalim. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka menuju yang hak dan yang benar. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-258, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya, apa yang terjadi di umat terdahulu. Yaitu tentang orang yang begitu sombong karena diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan kepadanya. Ya, padahal tidaklah dia berkuasa, tidaklah seseorang menjadi raja kecuali Allah yang menjadikannya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dan kerajaan itu dari siapa yang dikehendaki. Orang tersebut diuji oleh Allah, diberikan kekuasaan menjadi raja. Tetapi kebanyakan manusia, para pemirsa, kalau diberikan nikmat, ya kalau diberikan kebaikan, suka lupa diri. Seperti orang ini, laki-laki ini, ya, laki-laki yang tidak disebutkan namanya, ya. Sebagian menyebutkan nama fulan dan fulan, ya raja fulan dan alan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menyebutkan namanya karena yang menjadi patokan adalah mengambil ibrah, pelajaran dari kisah ini. Bukan mengetahui secara detail ya siapa lelaki tersebut. Lelaki tersebut dengan kesombongannya mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dengan sombongnya bertanya, ya, siapa Rabbmu? Di mana dia ingin agar seluruh manusia ya menjadikan dirinya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Maka ya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan
Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka dengan penuh kesombongan, ya, dia pun mengatakan hal yang sama. Saya mampu menghidupkan dan mematikan. Ya, tentunya ucapan tersebut hanya sebatas talbis. Ya, aslinya tidak mampu. Aslinya, dia tidak mampu menghidupkan dan mematikan. Tetapi dia ingin mengelabui. Aku bisa melakukan itu. Dengan cara seperti apa? Didatangkan dua laki-laki. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Dia mengatakan, lihatlah aku bisa mematikan ini dan menghidupkan yang ini. Ini hanyalah talbis, bukan kenyataan. Dia tidak mematikan, dia hanya mendatangkan sebab menjadikan dia mati. Sebab kematian. Jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak bisa mati. Dia tidak menghidupkan karena orang itu pada asalnya memang hidup. Dia tidak menghidupkan yang tadinya mati kemudian berubah jadi hidup. Tidak. Orang tersebut pada awalnya memang sudah hidup. Hanya saja dia tidak menjadikannya, tidak membunuhnya, tidak mendatangkan sebab kematian baginya. Ini adalah talbis, ya, dibalik ketidakmampuannya. Tetapi karena kesombongan yang luar biasa para pemirsa, orang-orang yang sombong itu tidak tahu malu. Orang-orang yang sombong itu, ya, kehilangan akal sehatnya. Dia mengucapkan sesuatu yang dia sendiri mengingkarinya. Persis seperti yang dilakukan Fir'aun dan bala tentaranya. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka mengingkarinya. Walaupun hati kecil mereka meyakini. Apa yang menyebabkan itu? Zulman wa uluwa. Kezaliman dan juga kesombongan. Zalim dan sombong. Itulah yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Ya, dan tanpa tahu malu. Mengingkari sesuatu yang sudah jelas. Sejelas-jelasnya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan perdebatannya dengan orang tersebut. Bahwa Allah yang mendatangkan matahari. Allah mendatangkan matahari dari timur. Apakah engkau mampu mendatangkannya dari barat? Tentu saja dia akan, ya, diam dan gelagapan. Kebingungan. Karena dia sadar dia tidak mampu mendatangkan matahari terbit dari barat. Dia sadar bahwa dirinya itu lemah. Bahwa ucapan yang dia ucapkan hanyalah akibat kesombongannya saja. Penentangannya saja. Bukan karena kemampuan. Maka dia pun diam. Tidak bisa menjawab. Ya. Para pemirsa San TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Lihatlah bagaimana seorang nabi dan rasul dia berdebat dengan orang yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya dia dengan hujah yang nyata. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Tidak memberikan taufik kepada mereka untuk mendapatkan hidayah. Karena mereka yang memilih, ya, kesesatan daripada petunjuk tersebut. Pelajaran dari ayat ini para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di antaranya adalah bahwa di antara manusia ada yang sampai tingkat kesombongannya itu pada derajat menganggap dirinya Tuhan. Bahkan mengklaim bisa menghidupkan dan mematikan. Ini, ya, saking bodohnya, zalimnya, sombongnya manusia. Dan ini nyata. Ya, banyak orang-orang yang di bawah level seperti ini. Yang aneh-aneh dan tidak masuk di akal. Ketahuilah bahwa telah berlalu orang-orang yang jauh lebih aneh. Seperti Fir'aun, seperti raja ini. Yang mengingkari kebenaran
dengan perkataan yang sangat aneh menganggap dirinya sebagai Tuhan. Perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian tertinggi. Perkataan raja ini, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ini menunjukkan ya, sangat mengerikannya manusia ketika mereka ya jatuh kepada kesombongan, bisa sampai pada hal yang tidak masuk di akal. Kemudian disyariatkannya berdebat dengan cara yang baik. Berdebat dengan cara yang baik untuk menampakkan kebenaran dan juga menjelaskan kebatilan. Yang meruntuhkan kebatilan itu sangat dianjurkan. Bukan perdebatan tanpa ilmu, perdebatan yang penuh emosional, perdebatan debat kusir yang tidak ada manfaatnya, bukan seperti itu. Tetapi debat dengan cara yang baik, ya wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Kemudian, nikmat, jika tidak diiringi dengan rasa syukur, maka akan menjadi sebab kezaliman. Sebab seseorang terjatuh kepada sikap melampaui batas. Ya. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur jika suatu ketika Allah menguji kita dengan sakit. Allah menguji kita dengan kekurangan harta. Ya, dan ujian-ujian lain. Karena ujian-ujian tersebut atau musibah-musibah tersebut menjadikan kita terhindar dari sikap sombong yang biasa menimpa orang-orang yang ya, terus mendapatkan nikmat tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa kerajaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu bukan karena kehebatan dirinya, melainkan karena Allah yang memberikannya. Allah menyebutkan dalam ayat ini, an atahullahul mulk. Allah memberikan kerajaan kepadanya. Maka para raja-raja di dunia, para penguasa di dunia, mereka harus menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya gunakan kekuasaan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, bukan untuk keburukan. Untuk menebar keadilan, ya, untuk menebar kesejahteraan, untuk menebar segala macam kebaikan, dan untuk menghindari dan menutup ya segala kezaliman, segala keburukan. Gunakan kekuasaan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan kekuasaan untuk jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa menghidupkan dan mematikan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya kecuali ya bagian Rasul yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah berikan mukjizat kepadanya. Dengan izin Allah dia menghidupkan yang mati. Ya. Maka bukan karena beliau sebagai Tuhan, tetapi karena beliau seorang nabi dan rasul yang diberikan tanda-tanda kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah betapa bijaksananya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kelemah lembutan dan juga ketepatan dalam berdebat, kalimat-kalimat yang tepat sehingga membungkam ya kebatilan, itu perlu kita tiru dan kita contoh. Tentunya dengan ilmu yang benar. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir.
fabuhital ladzi kafar. Allah membungkam orang-orang kafir, ya, yang menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Ayat ini juga menunjukkan bantahan kepada Qadariyah, ya, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengilmui. Ya, Allah tidak menghendaki. Allah tidak memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Yang mengatakan manusia itu bebas. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Bagaimana bisa manusia bebas sedangkan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim? Seseorang tidak bisa mendapatkan petunjuk dengan sendirinya. Orang-orang yang zalim Allah tidak akan petunjuk kepada mereka. Ya, jadi manusia tidak bebas. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan para pemirsa peringatan keras bagi setiap kezaliman. Karena orang yang berbuat zalim akan dijauhkan dari hidayah, dari petunjuk. Nauzubillah. Dan akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab, para pemirsa Ahsan TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini dua ayat yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Ya, semoga bisa kita pahami dan bisa kita ambil pelajaran. Kita kembalikan kembali ke studio pada Rahman kepada. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz di surat Al-Baqarah ayat 257 sampai dengan ayat 258. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan mungkin satu atau dua penanya di kesempatan siang hari ini bagi pemirsa yang ingin bertanya baik melalui layanan telepon maupun bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat. Kami persilakan untuk menghubungi dua layanan telepon yang sudah kami persiapkan di layar televisi Anda. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, kita bacakan Ustaz beberapa pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama dari hamba Allah, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar penjelasan bahwa ketika seorang anak melakukan kesalahan atau berbuat salah atau berbuat dosa, orang tua ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan anak sebagaimana penjelasan dalam surat At-Tahrim, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan, ya, terkait dengan dosa anak, ya. Apakah orang tua juga menanggung dosa anak tersebut dan apa kaitannya dengan surat At-Tahrim? Mungkin yang dimaksud adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, artinya seorang ayah bertanggung jawab. Ya, demikian juga seorang ibu bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya, anak-anaknya, ya, agar mereka dijauhkan dari api neraka, agar mereka dimasukkan ke dalam surga di atas ketaatan, ya, jauh daripada kemungkaran. Nah, bagaimana ketika sang anak melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Maka itu dilihat daripada upaya orang tua selama ini. Apabila orang tua tidak melaksanakan amanahnya sebagai orang tua, tidak mengajari anaknya, tidak membimbingnya, tidak mendidiknya, bahkan cenderung memberikan contoh-contoh yang buruk kepada anaknya, mengajarkan keburukan dan kemaksiatan kepada anaknya, maka setiap kali anaknya berbuat dosa dan maksiat, orang tua pun mendapatkan dosa dan maksiat. Mendapatkan dosa dari apa yang dikerjakannya. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mandala ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Demikian juga yang memberikan contoh, menunjukkan kepada keburukan. Atau hadisnya, dalam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan,
falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Faman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'a. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, ya, orang tua memberikan contoh yang baik dalam Islam atau siapapun, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang mengikutinya. Sebaliknya, siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, dia akan mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa orang-orang yang mencontoh keburukan darinya. Maka orang tua yang tidak mengajarkan anaknya agama Islam, adab-adab Islam, akhlak-akhlak Islam, ya, halal dan haram, lalai dari mendidik anak, ya, ketika anak itu melakukan kesalahan, orang tua akan mendapatkan dosanya. Tetapi jika orang tua sudah berusaha maksimal mendidik anaknya, membina anaknya, mengajari anaknya, menyekolahkan di tempat yang baik, memilihkan teman-teman yang baik, sudah secara maksimal, akan tetapi anak masih nakal, berbuat maksiat, maka orang tua tidak mendapatkan dosa sedikit. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan siang hari ini. Kita bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini banyak kita temui di antara kaum muslimin, banyak yang melakukan salah satu perbuatan kesyirikan, baik secara terang-terangan maupun secara offline yang kita temukan, Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, Ustaz, sikap kita saat mengetahui hal tersebut? Bagaimana dakwah yang benar ketika kita melihat hal ini? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan juga atas pertanyaannya. Ya, fenomena sebagian kaum muslimin yang terjatuh kepada kesyirikan, yaitu adalah fenomena yang sulit kita hindari, ya, dalam lingkungan sekitar kita. Dan tentunya faktor terbesarnya adalah merebaknya kejahilan, sedikitnya ilmu dan banyaknya kejahilan. Artinya kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Kebanyakan saudara-saudara kita tersebut belum paham bahwa itu adalah syirik. Mereka nggak ngerti kalau itu tidak boleh. Ya, terlebih didukung dengan sebagian duat, sebagian ustadz, kiai, ajengan, atau siapapun, ya, tokoh agama yang terkesan mendukung perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga mereka semakin merasa mendapatkan pembenaran. Ya, ini nggak apa-apa, ini nggak masalah, begitu. Oleh karena itu, sikap kita yang pertama, ya, kedepankan dakwah dengan penuh kelemah lembutan. Ya, dakwah harus dengan lemah lembut. Al-aslu fid dakwah ar-rifqu wal-lin. Pada dasarnya dakwah itu ya dengan lemah lembut. Ya. Tidak boleh dakwah dengan sikap kasar. Tidak boleh sikap frontal. Ya, dengan penuh hikmah, bijaksana, lemah lembut. Bagaimana, ya, kita lebih baik memilih dengan cara dialog, ya, berkomunikasi dengan mereka. Ketika melihat saudara kita melakukan kesyirikan, kita cari waktu yang tepat untuk ngobrol sama mereka, sambil santai, sambil ngajak minum kopi, sambil ngajak, ya, makan rebus singkong misalnya, sambil penuh, ya, pendekatan, persaudaraan, kekerabatan. Kemudian kita tanyakan, apa yang menyebabkan mereka melakukan kesyirikan tersebut? Apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Apakah mereka tahu hal itu adalah bagian daripada kesyirikan atau bukan? Ya, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menyampaikan. Kemudian kita tawarkan, apakah boleh saya menyampaikan sedikit informasi, ya, khusus untuk Anda saja, ya,
Apakah boleh saya memberikan saran, masukan, atau mengomentari terkait hal ini? Kalau mereka mengizinkan, oh silahkan. Maka kita bicara. Ya, kita jelaskan bahwa perbuatan tersebut ya mungkin belum diketahui bahwa ya termasuk kesyirikan yang dilarang dalam agama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat ini ayat ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat hadis ini. Kita sampaikan dengan dalil ya bahwa itu adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Ya. Nah, dan kita pun menyampaikan kepada mereka ini ilmu yang kita ketahui, yang sampai kepada kita. Ya, boleh diterima, boleh juga tidak. Semua terserah. Ya, dan mohon maaf kalau misalkan masukan ini juga menyinggung perasaan. Mohon maaf kalau masukan ini juga kurang berkenan. Ya, yang penting ilmu itu tidak sampaikan dengan cara nyaman, dengan cara tenang. Ya. Tepat sasaran yang tidak membuat orang itu salah paham. Ya, salah memahami. Ya, maka terkadang ya, dakwah di medsos itu tidak semua hal bisa disampaikan. Ya, terkadang yang mendengar tidak memahami alur ceritanya, alur awalnya seperti apa. Begitu. Jadi lebih baik langsung saja ketemu orangnya. Izin berkunjung, memberikan hadiah, ya, kemudian ngobrol dan menawarkan dan menjelaskan. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima juga nggak apa-apa. Jangan ada perubahan sikap. Kalau nggak diterima, kita jadi cemberut. Kalau nasihat nggak diterima, kita jadi menjauh. Kalau nasihat nggak diterima, kita jadi memusuhi. Itu tidak diperbolehkan. Ya, dakwah itu harus berusaha untuk merangkul. Ya, dan jangan memukul. Kita harus banyak berusaha ngajak kepada kebaikan. Gak perlu kita mengejek-ngejek. Ya, menyindir-nyindir. Membuat orang itu menjadi semakin jauh dan semakin antipati terhadap dakwah. Ya. Pokoknya sabar dan sabar dalam mendakwahi. Pelan-pelan dan bertahap. Tidak semua hal harus kita sampaikan di satu waktu. Kalau ada 10 poin misalnya, kita bisa menyampaikan 1 poin saja dari 10 hal tersebut untuk kali ini. Maka itu sudah cukup. Ya. Rasulullah mengajarkan dakwah dengan bertahap. Terkadang diawali dengan mengajak untuk bersyahadat. Tidak melarang ini, tidak memerintahkan itu dengan yang sangat banyak syariat yang lain. Cukup syahadat dulu. Setelah orang itu kuat, setelah itu paham, baru ya, diajarkan sholat. Tidak yang lain dulu. Sholat dulu. Ya, setelah sholat kuat, baru zakat. Ya, maka dakwah ini harus diperhatikan. Penuh kesabaran, penuh tahapan, dan tidak bisa kita berdakwah kecuali dengan ilmu. Maka yang harus banyak menuntut ilmu adalah kita. Yang harus banyak menuntut ilmu adalah kita. Ya. Semangat kita dalam berdakwah, itu tidak boleh lebih besar daripada semangat kita dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Karena waktu yang terbatas, Ustaz, pertanyaan tadi sebagai penutup di perjumpaan kita di siang hari ini. Sebelum kami tutup, ada ikhtitam dari Ustaz atau cukup? Mungkin sedikit ya. Dari 2 ayat ini, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, Allah menjelaskan tentang 2 golongan. Kita silahkan memilih. Tentu ya kita lebih baik untuk memilih menjadi golongan yang beriman. Dan Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan juga para penentangnya. Maka kita harus menjadi atau masuk dalam barisan seperti Nabi Ibrahim. Dan jangan masuk ke dalam barisan dari para penentangnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami kebenaran dan mengikutinya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas ikhtitam yang tadi telah disampaikan di pertemuan siang hari ini, sekaligus sebagai penutup perjumpaan kita di siang hari ini. Baik para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas atensi yang telah Anda berikan kepada kami dalam memberikan beberapa pertanyaan, dan kami ucapkan juga
Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu menemani kita bersama untuk berbagi ilmu di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz kembali untuk bisa beraktivitas dan berdakwah. Baik, para pemirsa dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perjumpaan kita. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam program acara kajian di siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.